Man taraka dunya ahabbahullah ta'ala wa man taraka dzunub ahabbahu al-malaikah wa man hasama at-tama' 'anil muslimin ahabbahul muslimun. Kita ini hidup di dunia ini yang sekali begini, kata Sayyidina Utsman bin Affan, harus kita peroleh 3. Dicintai Allah, dicintai malaikat, dicintai orang Islam. Kalau ingin dapat semuanya ini, kita harus benar-benar dicintai. Maju sini. Maju. Man tarokat dunia. Tarokat dunia itu bukan berarti tidak bekerja, tapi dia bekerja. Kasbul halal wajib, ikhtiar wajib, terutama kalau dia tidak bisa menghidupi dirinya kecuali daripada bekerja. Dan dia cari materi duniawi ini adalah hanya untuk kelangsungan hidupnya. Artinya dia bekerja tapi dalam pikirannya, dalam hatinya penentu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhitungannya dia hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya dia semata-mata setelah dikasih kemampuan, setelah bisa sukses, setelah dia bisa mengumpulkan duit, setelah apa, akhirnya semakin tergiur bahkan untuk terus mengejar materi duniawi, sampai dia lupa bahwasanya ini tidak ada campur tangannya Allah. Sampai lupa. Dari situ mulai haram berani dia lakukan. Pertama enggak haram ya syubhat. Ya, melalaikan haknya Allah, melalaikan hak-haknya para hamba Allah. Terus. Ini adalah orang yang cinta dengan materi duniawi. Tapi kalau yang dikatakan tadi man taraka dunya, orang yang cinta kepada yang taroka dunia, orang yang meninggalkan cintanya kepada dunia. Man taroka mahabbatad dunia, orang yang meninggalkan cinta kepada dunia. Artinya la yadha fi qalbihi illallah, dia tidak meletakkan apapun di dalam hatinya kecuali hanya Gusti Allah. Yang dilakukan, yang ditaruh hanyalah Allah, dan tidak pernah ada yang diletakkan kecuali adalah Allah. Jadi dia tahu ini aturannya alam semesta ini, masdarul rizq, masdarul amr hadza biyadillah, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oh ini gerakannya nanti begini, ini gerakannya begini. Nah, ilmu ini tadi, keyakinan seperti ini justru lebih banyak membuat orang itu menjadikan hartanya itu barokah di dalam kehidupannya, bahkan di alam barzakhnya, bahkan nanti di masa hari akhiratnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia taroka mahabbatad dunia, bukan tarokat dunia. Yang dimaksud taroka mahabbatad dunia, mahabbatah, dia tidak cinta. Artinya yang dia terima, yang dia keluarkan semuanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhemat harus, mengatur hidup harus, tadbirul ma'ash harus, kudu ngatur urip iki kudu, ngatur ekonomi kudu. Itu tanda orang pinter. Hemat harus, wajib sudah, jangan ndak. Royal ya harus juga royal, terutama untuk diri sendiri. Ya, terutama untuk diri sendiri, bukan royal yang membuat dia lalai daripada Allah. Artinya untuk kesehatan dirinya, untuk keluarganya, ya. Tapi tidak melangkah berlebihan dan juga tidak mengurangi haknya Allah. Zakat, kena kewajiban zakat dia keluarkan zakat. Kena kewajiban sedekah dia lakukan sedekah. Sampean kalau belit tidak disenangi orang. Al-Karim As-Sakhi qaribu minallah qaribu minan jannah, ya, qaribu minan nas ba'idun minan nar. Orang yang
karom, orang yang dermawan itu dicintai Allah, dicintai manusia, dicintai surga, jauh dari api neraka. Tapi kalau orang yang al-bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, dibenci orang, qaribun minan nar, dekat dengan api neraka. Orang pelit itu dibilang pelit tak mau, kata Imam Ghazali. Orang pelit seneng gak kumpul sama orang pelit, podo pelit. Awakmu dijak mangan, diajak makan masuk warung, sama-sama pelitnya. Kira-kira pesennya ya apa? Sego goreng. Hitung sego goreng itu piro. Ono sing sego, Pak, bisa ndak nasi goreng tapi tidak pakai telur misalkan, tidak pakai ayam misalkan. Akhirnya mentok-mentok yang dimakan cuman apa? Nasinya. Lah coba kalau nggak pakai nasinya, cuman nyium baunya tok, kira-kira kan sudah sama kenyangnya. Ini namanya super bakhil. Super pelit. Yang pelit saja nggak mau dibilang pelit, dan yang pelit jelas tidak mau kumpul dengan orang pelit. Sampai yang pelit aja dibilang pelit tak mau. Enggak, saya dermawan. Tapi ketika dia dinilai pelit juga, tidak. Jadi karena itulah ketika orang itu tadi memiliki kecintaan kepada dunia, dia pasti akan menderita kehidupannya. Makanya kalau dia tinggalkan alam semesta ini, dari hatinya dia tinggalkan. Aku kerja, terima rezeki, terima anugerahnya Allah, saya tenang. Sudah. Tapi enggak terlalu tak pikiri, tidak terlalu menguras energi saya, menguras hati saya. Perlu tak pikiri bagaimana strategi untuk bekerja? Boleh. Bagaimana ngatur penghasilan? Boleh. Bagaimana ngatur perusahaan? Ya. Bagaimana ngatur para pekerja? Oke. Tapi sesuatu yang enggak saya dapatkan, atau yang belum saya dapatkan, atau hilang dari saya, kemudian sampai saya i'tirad ala Allah, sampai saya protes kepada Allah, ini yang dibenci sama Allah. Kamu cinta baju bagus? Bagus. Cinta kendaraan mewah? Boleh. Cinta pasangan yang cantik? Oke. Cinta rumah yang mewah? Jangan nanggung-nanggung. Cari yang enak, cari anugerahnya Allah luas kok. Ya. Hah? Sawah, ladang, kebun, ya Rob, berikan saya dari karuniamu yang saya enggak pakai ngemis ke orang lain. Gitu mestinya doanya. Ya Rob, berikan daripada anugerahmu yang saya enggak perlu nunggu untuk dikasihani oleh orang lain, atau sampai dibentak oleh orang lain. Allahumma aghnini bihalalik an haramik bi ta'atika an ma'asiyik wa fadlika amman siwa. Jadikan hati saya ini benar-benar tidak butuh kepada orang lain. Cukup penuh semuanya. Yang mau makanan, minuman, pakaian, ini segala macam. Berikan lebih. Terus minta. Tak apa-apa. Ya. Minta tambahan rezeki tidak jadi masalah. Tapi di balik itu semuanya, cukup engkau bilang, ya Rabb, berikan aku kelebihan di dalam iman, di dalam takwa, di dalam yakin. Ini yang harus kita minta, ketimbang sekedar minta tambahan rezeki. Karena apa? Bisa jadi, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, rezeki yang kamu dapatkan tambahan itu akan menjadi fitnah. Gara-gara duit banyak, bangunan gede, mobil banyak, anak kita rebutan. Enggak akur. Fitnah enggak bagi kita itu? Fitnah apa enggak? Fitnah. Rumah tangga goyang. Anak-anak enggak nurut. Anak-anak saling tuduh menuduh. Ya, bahkan sampai saling musuh bermusuhan. Akhirnya timbulnya apa? Penyakit. Ya. Setelah timbulnya penyakit, bagaimana? Waduh, segala cara akan dihalalkan. Segala hal akan dibenarkan hanya untuk memperoleh ini tadi. Ini jadi apa berarti artinya? Menjadi barokah apa menjadi nikmah?
nikmat apa nikmah? Kalau jadi nikmat bagus, tapi kalau jadi hukuman nggak enak. Jadi apa berarti? Hukuman apa nikmat? Hukuman. Jadi kalau sudah jadi hukuman seperti ini, ya makanya mintalah kepada Allah harta ataupun kelebihan rezeki yang disertai dengan afiah bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi orang-orang yang kau cintai. Bukan jadi fitnah. Karena itu kata Syekh Abdul Qadir Jalani, yang terbaik daripada itu semuanya adalah setelah engkau meminta adalah faskut, ridhoi, diamlah di bawah kendali takdirnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi porsi orang itu kurang di sini dikasih di sini lebih. Lebih di sini dikurangi yang sebelah sini. Itu pasti adil Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikasih sempurna semuanya, tapi juga dikasih ya apa cobaan kayak atau apa dan seterusnya seperti itu. Makanya jangan pernah nganggap bahwasanya dunia ini surga, tidak. Kehidupan ini indah kalau engkau jalan di jalannya Allah. Kehidupan ini nikmat kalau engkau di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sing penting mbok ngerti pangeran, Gusti pangeran. Bakti ambek Gusti pangeran, urip enak. Bakti kali Gusti Allah urip iku enak. Tapi nek mboten bakti malah nantang, mboten taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti hidup itu tidak akan jadi enak. Malah akan tambah dilulu. DKI, tapi tidak tekno ujian. Tidak tekno coba. Dan nek tidak tekno ujian, tidak tekno cobaan, akhirnya gawe fitnah. Nek wis gawe fitnah ya wis lali kabeh. Anak lupa sama orang tua gara-gara duit. Istri lupa sama orang tuanya, istri lupa sama suaminya juga gara-gara duit, gara-gara duniawi, gara-gara bisa juga gara-gara pangkat bisa. Karena itu yang paling penting adalah doa seperti doanya Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Doa Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam ini sangat luar biasa. Bahkan sering kita lewatkan. Ya, doanya siapa? Faqihil Muqaddam. Apa doanya Faqihil Muqaddam ini tadi? Doanya Faqihil Muqaddam itu Allahumma qulna. Doa Sayyidil Faqihil Muqaddam itu kan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anqulna wal muslimin minasyaqawah ila sa'adah. Ya Allah, pindahkan saya dan orang-orang Islam dari kesialan menuju kebahagiaan. Wa minan nar ilal jannah, dari neraka menuju surga. Wa minal adzab ilal rahmah, dari siksa menuju rahmat kasih sayangmu. Wa minadz dzunub ilal maghfirah, dari dosa pindahkan kepada ampunan. Wa minal isaati ilal ihsan, dari perbuatan jelek atau dari dijeleki, disakiti orang, jadikan saya menjadi orang yang berbuat baik. Wa minal khauf ilal aman, dari rasa takut pindahkan kepada keamanan. Tak wedi. Wa minal faqri ilal ghina, dari kefakiran menuju kekayaan. Wa minadz dzulli ilal izz, dari kehinaan menuju kemuliaan. Wa minal ihanah ilal karamah, dari penghinaan menuju kekeramatan, menuju keagungan. Wa minadh dhiq ilas sa'ah, dari sempit jadikan sampai luas. Ya. Wa minasyarr ilal khair, dari kejelekan menuju kebaikan. Wa minal usri ilal yusri,
dari kesulitan menuju kemudahan. Coba kamu lihat totoane donga iki tonton. Sing dikarepno pertama apa? Nasib awal. Jangan sampai saya itu menjadi orang yang sial, tapi jadikan saya itu orang bahagia. Permintaan pertama akhirat dhisik. Baru sing nomor loro dunia. Iki jenenge wong sing gak cinta dunia. Jadi bukan berarti orang gak cinta dunia itu kemudian dia gak sugih. Kenapa? Sugih ini nanti bakal digunakan untuk perkara akhirat. Artinya digoceki tangane boleh tapi ojo digoceki atine. Kon duwe apa-apa wae, sing penting ojo digoceki ambek atimu, gocek ono di tanganmu. Makanya dalam Islam kalau ada orang dibilang saya enggak cinta dunia, terus setiap kali punya emasnya dilempar-lempar dibagikan ke orang-orang. Ini mahjur alaih. Apa mahjur alaih? Ya berarti edan. Iya. Dianggap enggak normal, tidak boleh ngurus hartanya sendiri. Ada badan. Jadi yang pertama bikin KPK itu Islam di sini, sebelum yang lainnya Islam dulu. Oh ini orang bangkrut, ya sudah diatur orang yang dia tidak boleh ngontrol daripada hartanya, tidak boleh berfoya-foya dengan hartanya. Mahjur alaih, ya kan? Kemudian doanya ini tadi sampai dikatakan wa minal idbar ilal iqbal, ya Allah, dari saya berpaling kepadamu jadikan saya nyambut panggilanmu, menerima panggilanmu. Wa minas suqmi ila sehat, dari sakit menjadi sehat. Wa minas sukhti ila ridha, dari murka dari mendapatkan kemurkaanmu menjadi engkau ridhoi. Wa minal ghaflah ilal ibadah, dari lalai menjadi ibadah. Wa minal fatrah ilal ijtihad, ya, dari lemes menjadi orang yang rajin. Wa minal khidlan ila taufik, dari nasib yang jelek menjadi nasib yang taufik, yang bagus. Dari kezaliman menuju orang yang adil. Ini yang penting. Allahumma a'inna ala dinina bidunya. Ya Allah, tolonglah kami untuk negakno agama ini dengan dunia yang kau titipkan kepada kami. Ini tujuan utama. Tujuan utama apa? Aku kepingin negakno urusan agama dengan apa? Dengan duniawi yang engkau kasihkan kepadaku. Kalau kita sholat kepikiran utang, lancar nggak sholatnya? Nggak lancar. Anak nangis, susu belum dibeli, listrik belum dibayar, gula sik ngutang, kopi sik ngutang, ngetes sik utang, iya benar? Beras durung ngebul-ngebul, sing dimasak pasir, tok. Kira-kira lancar nggak gitu sholatnya? Enggak, ya Rob, aku gak mau ini semuanya. Saya kepingin dunia yang engkau berikan kepada saya ini cukup untuk negakno akhirat saya. Nah, ini. Dadi no suge tenan, tapi sing iso bantu aku untuk negakkan urusan akhirat. Nah, bisa sedekah, bisa zakat, bisa apa segala macam. Bisa manfaat, bisa bikin madrasah, bisa nyekolahkan orang dan seterusnya. Begini. Jadi ketika di dalam hati kita ini sudah tidak ada cinta kepada materi duniawi, ahabbahullah, orang itu akan dicintai kali Gusti Allah. Dikasih banyak hal. Jadi seperti sahabat Abdurrahman bin Auf. Madinah itu pernah mengalami musim serangan hama atau apa. Kurma-kurma itu banyak yang rusak. Kurma yang rusak ini satu penduduk Madinah dibeli sama dia. Digenteni dengan harga yang bagus. Barang rusak digenteni dengan harta yang bagus. Kenapa? Awake dhewe iki wis pusing. Aku iki pusing nek dhuwitku tambahke tambah pusing. Aku kepingin dadi wong sing entek duniawi ku. Dituku kabeh.
dibeli semuanya kurma ini tadi, dituku kabeh. Ya, dibeli dengan harga bahkan berlipat ganda dari harga aslinya. Ini enggak layak untuk dijual, akhirnya diambil disimpan di gudangnya. Wis. Ini hanya layak untuk makanannya kuda atau makanannya hewan-hewan. Tapi namanya dunia itu ngejar dia. Bagaimana hasilnya? Akhirnya ada rombongan dari Yaman menuju Madinah. Mereka cari kurma khusus punyanya penduduk Madinah yang didengar lewat kabar bahwasanya kurmanya sudah rusak. Dia bilang, kami cari kurma dengan kondisi seperti ini. Katanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ada di gudang saya. Tidak usah kamu beli, kamu ambil saja. Oh enggak, kami ingin membelinya dengan harga 4 kali lipat. Tuh. Tambah tak tinggal, tambah balik mana dunia nih. Tambah aku melayu, tambah dikejar. Artinya tetap berusaha, tetap bekerja, tetap ikhtiar dan lain sebagainya. Tapi di dalam batinnya ini sudah tidak ada kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kenapa kok harus yang diletakkan dalam hati ini hanyalah Allah? Karena yang punya semuanya adalah siapa? Allah. Sampean